Halo cuy, balik lagi bersama gua. Ya udah kalian lihat lah ya di judul dan di thumbnail. Di video kali ini gua mau mereview Rexus Daksa M71 Classic. Ya seperti biasa gua akan mulai dari kelengkapannya dulu. Kelengkapannya ini udah pol banget. Pertama dapat dus, terus ada manual book, kartu garansi, ada 4 buah spare switch, ada 1 buah key puller, ada 1 buah switch puller, ada 1 buah kabel USB Type-C ke USB Type-A, udah sleeving dan pakai gold plate juga. Ada 2 buah kaki yang pakai magnet. Dan yang terakhir ada 2 buah keycaps tambahan yang warna merah kayak gini. Dan ini dia keyboardnya. Dia ini pakai layout 71 tombol. Kalau gue bandingin sama yang 60%, ini 11-12 lah ya, mirip-mirip dari dimensinya. Karena memang mereka berdua ini nggak punya FF1 dedicated di bagian atasnya. Jadi FF1-nya itu nempel sama bagian angka ya. Makanya secara lebar sama aja sih 11-12, cuman bedanya secara panjang, karena memang panjangan yang 71 key, dimana yang 71 key ini punya dedicated arrow button dan beberapa modifier di atasnya arrow buttonnya yang nggak dimiliki oleh layout 60%. Jadi bisa dibilang 71 tombol ini seperti extended versionnya 60%, tapi yang nggak terlalu jauh extendnya. Dan dia ini nggak pakai modelan floating case, jadi flat base-nya itu agak sedikit ke bawah daripada bibir case-nya. Anyway, case-nya ini dia pakai material plastik yang dibalut dengan warna black dove. Ada teksturnya juga dan plastiknya menurut gua kerasa cukup solid ya, karena dia kalau dibengkok-bengkokin itu nggak terlalu meleot-meleot, malah minim banget meleot-meleotnya. Jadi oke menurut gua dari segi case-nya. Di bagian depannya sini ada logo Daksa M71 Classic dan di seberangnya ada port USB Type-C. Ya, portnya ini detachable karena tadi kabelnya juga dapat secara terpisah kan. Dan entah mengapa unit yang gue dapat ini port USB Type-C-nya tuh nggak benar-benar di tengah. Ini agak offset ke bagian kiri kalau ngeliat dari atas ya. Gue juga nggak tahu ini kenapa. Aduh, ini detail yang sangat amat disayangkan ya. Kenapa nggak di tengah-tengah gitu. Meskipun ketika gue coba colok ini untungnya nggak ada masalah, nggak ada isu nyangkut dan segala macam. Pindah ke bagian belakang, dia ini punya 4 buah rubber fit di pojokan-pojokannya dan kalian bisa menempelkan magnetic fit tambahannya tadi di bagian atas sini. Udah tinggal di snap doang langsung ketempel kayak gini. Magnetnya kerasa cukup kuat, cuman ini ada satu minus cuy. Dimana dia ini masih bisa gerak sedikit. Ya, gerak ke kanan, kiri, atas, bawah. Jadi kalau keyboardnya agak kesenggol dikit ya keyboardnya ini masih bisa gerak sebenarnya sih. Pindah ke bagian samping, dia ini punya aksen merah-merah di bagian kanan dan kirinya. Dan ini bikin gua geleng-geleng kepala sih. Kenapa gitu? Kenapa buang-buang cat bikin warna baru, warna merah di bagian sisi samping? Kenapa nggak pakai warna hitam aja? Jadi gue pribadi memang prefer ini pakai warna hitam aja sih biar lebih clean lagi. Tapi bagusnya dia ini ada lampu-lampuannya cuy. Jadi bikin efek ala-ala underglow gitu tuh di mousepad atau di meja kita. Yang lampunya juga keren-keren karena dia single colornya itu macam-macam bisa diganti-ganti warnanya dan ini juga ada mode transisinya lah. Salah satunya adalah rainbow wave yang gue suka banget dan dia juga bisa dimatiin. Jadi kalau kalian risih tenang aja bisa dimatiin cuy. Nah cara untuk ganti-ganti modenya tinggal pencet FN plus INS. Oke lanjut untuk keycapsnya, dia ini pakai modelan double shot atau double inject. Jadi LED-nya tembus ke masing-masing karakternya. Kecuali untuk secondary karakter atau secondary legend ya. Dia cuma di print doang warna putih. Kayak di FF1 sini atau di sini nih WinMax sama di bagian Windows Lock. Dan di bagian opsi-opsi untuk pengaturan lampu-lampuannya. Dan yang gue suka dari keycaps bawaan M71 ini, dia pakai font yang normal banget cuy. Ini fontnya tuh plain banget, benar-benar nggak ada font yang aneh-aneh. Ini jadi poin plus banget. Untuk finishingnya dia pakai black dove yang ada semacam glitternya gitu. Jadi kalau kena cahaya ini lumayan mantul-mantul, tapi nggak bikin silau sih karena masih kerasa dove-nya. Dan untuk teksturnya ini kerasa sedang lah, nggak terlalu kasar dan nggak terlalu halus-halus amat juga. Yuk sekarang kita bahas switch-nya cuy. Nah untuk Daksa M71 Classic ini hadir dengan 3 varian switch. Tiga-tiganya OTEMU semua. Ada yang red, blue, sama brown. Dan untuk keyboard yang ada di tangan gua ini dia pakai varian yang brown switch. Karena gua memang request ke Rexusnya untuk dikirimin yang brown switch. Dimana brown switch merupakan salah satu switch favorit gua yang bisa gue bilang switch yang lumayan all-rounder. Dipakai ngetik masih enak karena ada feel tactile-nya dan dipakai main game juga nggak terlalu berisik.
Nah, yang gue rasain di sini Otemu Brown yang ada di Rexus Daxa M71 Classic ini kayak dibikin lebih kalem daripada Otemu Brown yang sebelumnya udah pernah gue coba. Gue terakhir nyobain Otemu Brown itu di sekitaran awal tahun 2020. Gue nggak tahu memang ada perbedaan tipe secara spesifik atau memang produksinya berbeda dan yang sekarang dituning ke yang lebih kalem lagi. Gue juga nggak tahu, nggak bisa confirm. Tapi seingat gue, yang terakhir gue cobain Otemu Brown itu tactile-nya masih berasa lumayan galak dan suaranya pun masih lumayan kerasa ada gitu. Tapi di sini tuh kayak lebih silent dan tactile-nya tuh kayak lebih lembut cuy. Dan ada salah satu fitur yang menarik banget bagi gua dari si Rexus Daxa M71 Classic ini, yaitu hot swappable switch, alias switchnya bisa diganti-ganti tanpa perlu solder atau disoldering. Dan di sini gua udah nyobain sendiri untuk beberapa switch yang gua punya. Sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi seenggaknya udah bisa menggambarkan kalau kalian mau swap ke switch-switch yang ada di sini. Nah, di sini gue nyobain switch Content Blue yang bawaannya Rexus Legionnaire MX 3.2 yang udah pernah gue review. Ternyata masuk tanpa ada masalah sama sekali, tanpa dimodifikasi, dan ini benar-benar plug and play, work well. Terus gue juga nyobain pakai switch Gateron, ada Gateron KS8 dan Gateron KS9. Di sini gue nyobain yang red, blue, black, green, sama yellow, itu semuanya masuk. Sebenarnya untuk varian warnanya sih nggak ngaruh sih, yang penting asalkan Gateron KS8 gitu bakalan masuk, KS9 bakalan masuk. Terus Otemu juga gue nyobain beberapa switch dari mulai purple, silent gray, silver, orange, gold, semuanya masuk tanpa kendala. Dan yang terakhir gue nyobain switch dari Kail. Nah, Kail di sini yang gue cobain adalah Kail dengan white bottom ya. Ada burgundy, ada pro light green, ada bronzy, dan ada copper, semuanya masuk. Tapi ingat ya, ini Kailnya yang white bottom, bukan yang Kail box. Gue belum pernah nyobain Kail box bakalan masuk nggak ke M71 karena gue nggak punya unitnya. Dan kalau gue lihat di PCB-nya, ini PCB-nya M71 tuh ada 2 buah lubang lagi di bagian kanan kiri. Jadi gue curiga ini 2 lubang ini disediain untuk yang PCB mount. Tapi gue nggak bisa konfirmasi karena gue nggak nyobain langsung PCB mount itu masuk atau nggak ke PCB-nya Daxa M71 Classic ini. Berhubung gue memang nggak punya stock switch PCB mount ya. Jadi ya udahlah. Itulah yang gue dapat. Pokoknya semua switch yang tadi gue sebutin itu gue jamin bakalan masuk plug and play tanpa harus motong-motong, tanpa harus dikikir-kikir, diamplas dan segala macam. Benar-benar plug and play dan semuanya work well cuy. Oke, yang terakhir kita bahas fiturnya cuy. Sebenarnya fitur-fitur yang umum itu udah ada semua di keyboard ini ya, kayak NP rollover, anti ghosting, Windows lock, semuanya udah ada di sini. Terus dia juga punya mode Windows dan Mac di sini cuy. Dimana kalau kalian masuk ke mode Mac ya di sini, itu fungsi layout keyboardnya itu jadi ngikutin yang ada di Mac. Kayak backspace ini kalau kalian nggak rubah, ini fungsinya delete karena memang di keyboardnya Mac itu di sini tuh delete bukan backspace ya. Tapi kalau kalian rubah ke format Mac, maka di sini fungsinya adalah backspace. Terus untuk komennya juga geser. Kalau formatnya Windows tapi kalian colok di Mac, komennya itu ada di tombol Windows. Kan aneh ya, soalnya kalau biasa pakai keyboard Mac, komen itu ada di sampingnya spasi, yaitu di tombol Alt. Dan kalau dirubah ya bottom row-nya juga bakal ngikutin sesuai dengan keyboardnya Mac. Yang menurut gue mantap banget. Sebenarnya gue nggak tahu sih banyak nggak user Mac yang beli keyboard ini, tapi seenggaknya dia udah nyedain gitu lah, lumayan buat bonus. Kemudian dia juga punya fitur untuk switching dari office mode ke gaming mode. Fungsinya buat apa sih bang? Jadi dia ini udah ready makro tapi nggak punya dedicated macro button. Dan kalau nggak punya dedicated macro button berarti dia harus ngorbanin beberapa tombol yang udah ada dong. Contohnya Rexus nyediain untuk tombol ZXC untuk disimpan makro di sini. Dan kalian bisa ngaktifin tombol ZXC sebagai macro button ketika masuk ke game mode. Dan ketika kalian lagi ngetik terus Z-nya ini udah disimpan makro ya, masa lagi ngetik mencet Z terus tiba-tiba ngerunning makro, kan jadi ngeselin juga. Makanya kalian harus rubah dulu ke office mode, dimana ketika di office mode tombol ZXC-nya ini tidak berfungsi sebagai makro trigger. Jadi benar-benar fungsinya ya untuk tombol ZXC doang. Nah, untuk ganti mode dari office mode ke game mode-nya tinggal pencet Fn plus tab. Nah, terus ada yang mantap lagi nih, dimana dia punya shortcut untuk ngelock FF1 keys di bagian atas. Ya, F1, F2, dan segala macamnya ini kan nggak dedicated ya, dia nempel sama bagian angka. Jadi kalau kalian pengen pencet F5 itu harus Fn plus 5. Ya, dan itu lumayan merepotkan. Kalau kalian sering emang pakai tombol FF1 di sini, dia bisa di lock dengan cara menekan tombol Fn plus control di bagian kiri. Maka kalau kalian pencet angka 1, itu fungsinya adalah F1, bukan angka 1 cuy. Mantap. Dan yang terakhir untuk lampu-lampuannya cuy, dia ini udah full RGB, beneran RGB bukan rainbow layout doang. Jadi satu tombol itu bener-bener warnanya bisa berubah cuy. Dan untuk ganti-ganti modenya tinggal pencet Fn plus home cuy. Dan modenya menurut gua lumayan keren-keren ya. Ada rainbow wave favorit gua, dan ada mode-mode lainnya juga yang menurut gua cukup banyak dan asik-asik. Transisinya juga oke. Terus untuk ganti-ganti warnanya tinggal pencet Fn plus END atau N ya.
Selain itu seperti biasa ya, untuk adjust brightness dan speed transisinya tinggal pencet Fn plus arrow, atas untuk naikin brightness, bawah untuk turunin brightness, kanan untuk naikin speed transisi, dan kiri untuk turunin speed transisi. Oke, gue rasa reviewnya cukup, dan untuk harganya sendiri Lexus Daksa M71 Classic ini dibanderol dengan harga Rp649.000. Anggap aja Rp650.000 ya. Kalau kalian minat silahkan cek link di deskripsi di bawah cuy. Dan kalau kalian nggak suka warna hitam kayak gini ya, ada varian lain cuy, yang warnanya putih, dimana case-nya semuanya putih dan keycaps-nya juga putih cuy. Kecuali yang bagian bonus keycaps ini ya. Gue sengaja pasang ini karena gue lumayan suka nih sama colorway dikasih warna merah kayak gini. Jadi lebih nggak monoton aja. Oke, kesimpulannya keyboard ini memiliki value yang menurut gue lumayan tinggi karena dengan harga Rp650.000 kalian lumayan dapat banyak hal ya. Yang pertama, dengan layout 71 tombol yang bikin nih keyboard masih compact tapi tetap punya dedicated arrow key. Dari segi fitur bisa gue bilang nih fiturnya udah lengkap banget ya untuk harga Rp650.000, semuanya udah ada cuy, fitur-fitur yang bisa dibilang penting ya dalam sebuah mechanical keyboard. Terus dari segi build quality juga udah cukup oke. Dan yang terakhir gue mau kasih pendapat nih, dimana nih keyboard bisa jadi dual mode. Dual mode bukan berarti wireless atau wired ya, bukan cuy. Tapi dual mode untuk kalian yang pakai keyboard itu standaran kayak gini doang, atau untuk kalian juga yang doyan ngoprek keyboard. Ya, untuk yang standaran ini masih good value, masih enak dipakai juga dengan keadaan kayak gini doang, udah oke. Tapi untuk kalian yang suka ngoprek keyboard juga, ingat, hot swap cuy, hot swap. Dan USB-nya detach, jadi kalian bisa ganti pakai coil spring, terus kalian upgrade switch-nya misal ke Durock gitu ya, dan switch-switch merek lainnya, itu bisa, keycaps juga di-upgrade, bisa cuy. Dan ya, menurut gua itu opsi yang menarik banget sih. Artinya dia bisa masuk ke semua kalangan ya, terutama untuk yang suka sama layout 71 tombolnya. Oke, itu aja videonya. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.